السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم عظيم سلطانك، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم بها خالدون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini, malam Senin tanggal 25 Rabiul Awal 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 31 Oktober 2021. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Kita dapat berkumpul bersama di Masjid At-Taqwa ini setelah melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kemudian insyaallah kita akan melaksanakan salat isya berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, kehidupan dan kematian adalah satu kepastian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat 2 surah Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah menjadikan kematian dan kehidupan, dan Allah memberikan ujian kepada semua manusia. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara manusia itu amalnya yang terbaik. Jamaah sekalian rahimakumullah, di mana saja kita berada, di benteng yang sangat kuat. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Di mana saja di benteng yang sangat kuat sekalipun, kematian pasti akan datang kepada kita. Kita tinggal urutan peristiwanya, kejadiannya, kapan akan sampai kepada kita, tapi kematian itu pasti akan sampai kepada kita. Dan hampir semua manusia itu ingat dengan mati. Yang tidak dimiliki oleh manusia, semuanya bersiap-siap untuk menyongsong datangnya mati itu. Sebagian yang bisa bersiap-siap, tapi sebagian tidak bersiap-siap. Padahal kematian sesuatu yang dahsyat, yang perlu kita persiapkan sejak kita hidup. Apalagi hidup kita yang sangat terbatas. A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in, kata Nabi. Umur umatku antara 60 sampai sab'in, sampai 70. Wa aqalluhum ma yajuzu zalika, sedikit sekali yang lebih daripada itu. Jemaah sekalian rahimakumullah, Nabi Adam tinggal kenangan yang sampai ceritanya kepada kita. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Idris, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu cerita-cerita panjang yang kita tatap dan kita baca. Semua mereka sudah kembali kepada Allah Ta'ala. Tidak ada di antara manusia yang tidak mati.
Dan kematian adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Pertempuran antara malaikat dan syaitan, di mana malaikat membawa dan mengarahkan manusia kepada husnul khatimah. Syaitan membawa dan mengarahkan kepada manusia su'ul khatimah. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, pada saat ayahnya Amr bin As menjelang kematian, dia berada pada detik-detik terakhir dari kehidupannya, maka Abdullah bin Amr berbisik kepada ayahnya yang sedang sekarat itu, "Ya abati siblil maut, wahai ayahku, berceritalah kepadaku tentang kematian. Kisahkan pang, wahai abah, kematian itu seperti apa?" Abdullah sangat pantas bertanya kepada ayahnya yang sedang menjalani proses itu, yang sedang menjalani proses akan datangnya kematian. "Siblil maut, ceritakan kematian itu, wahai ayahku." Maka Amr bin As radhiyallahu an berkata, "Wallahi ya bunayil, wallahi wahai anakku, demi Allah, ka'anna jibalad dunya ala sadri." Orang hendak mati itu, wahai anakku, seperti gunung-gunung yang ada di dunia ini diletakkan di atas dada. Bagaimana kita membayangkan seperti itu para jemaah sekalian? Gunung-gunung yang ada di dunia diletakkan di atas dada, seperti itu orang hendak mati. Wa ka'anni atanabbasu ala saqbil ibrah. Dan seolah-olah orang hendak mati itu sedang bernapas pada lubang jarum. Orang hendak mati itu bernapas pada lubang jarum. Maaf, lubang hidung kita nang saling luasan ini aja tagah hendak bernapas waktu saat datangnya sesak napas. Sehingga Amr bin As mencontohkan orang hendak mati itu seperti bernapas di lubang jarum. Suatu yang dahsyat yang sampai pada ujungnya dia tidak mampu bernapas lagi. Maka terjadilah kematian. Kematian. Jemaah sekalian rahimakumullah, untuk apa kita berbicara tentang kematian? Kadang orang mengatakan itu pembicaraan yang tidak mengasihkan. Kenapa kita harus tinggalkan berbicara tentang kematian? Hidup dan mati satu kepastian, dan kita sebagai manusia yang hari ini menata kehidupan agar mendapatkan kehidupan yang terbaik. Kalau perlu 7 turunan, kehidupan itu bagus, kada susah-susah. Salahkah itu? Tidak salah. Yang salah manakala seseorang mampu menata kehidupan yang baik, tapi dia tidak mampu menata bagaimana terjadinya kematian yang baik. Kita ingin hidup baik yang waktunya 60 sampai 70 tahun. Kita harus mati baik. Karena sejak kematian tidak ada lagi yang bisa kembali. Tidak diputar lagi kehidupan seperti masa lalu. Dia menjalani setiap hari, setiap kesempatan sekian lama. Dari proses mahsyar, proses hisab, proses mizan, proses sirat, dan ujungnya jannah atau neraka, surga atau neraka. Itu yang akan dihadapi oleh manusia. Para jamaah sekalian rahimakumullah, lalu ingin sampaikan pada kajian ini beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ungkapan penyesalan yang terjadi pada saat sesudah kematian. Penyesalan itu tidak bermakna apabila menyesalnya sudah mati. Yang dituntut kepada kita penyesalan itu sebelum mati. Jika kita menyesal sebelum mati, maka ada langkah bagi kita untuk memperbaiki taubat kepada Allah Ta'ala, untuk bertaubat. Karena taubat itu terjadi pada saat seseorang menyesal atas segala perbuatan pelanggaran masa yang lalu. Bagaimana penyesalan itu jika datang sesudah mati? Apakah keinginan orang yang menyesal itu untuk dikembalikan ke dunia Allah perkenankan, atau ada yang boleh ke dunia setelah mati? Sama sekali tidak ada. Artinya penyesalan itu satu ucapan yang tidak bermakna jika penyesalan itu terjadi sesudah mati. Pertanyaannya, adakah yang menyesal sesudah mati? Allah menggambarkan dalam ayat yang banyak. Sampai orang-orang kafir menyesal seperti ini. Ya laitani kuntu turabah. Ya Allah, kenapa dulu saya jadi manusia? Kenapa saya tidak dijadikan tanah saja?
Orang kafir menyesal menjadi manusia, karena manusia dimintai pertanggungjawaban. Biar tidak bertanggung jawab di akhirat, kenapa dijadikan manusia ya Allah? Kenapa tidak dijadikan tanah saja? Saking dahsyatnya menghadapi proses setelah kematian. Proses setelah kematian 60-70 tahun, waktu yang tidak terlalu lama. Tapi imbah mati mempertanggungjawabkan itu begitu lama. Begitu lama, hitungan yang tidak bisa dihitung tahun berapa dan berapa tahun lamanya. Apalagi ukuran tahun-tahun di akhirat beberapa kali lipat daripada ukuran tahun-tahun di dunia. Maka para jamaah sekalian rahimakumullah, yang kita cari dalam kehidupan kita, jangan menyesal sesudah mati. Menyesallah sebelum mati. Oh, bagaimana menyesal sebelum mati? Cari suasana-suasana yang kita bisa menyesal. Apa di antara suasana yang kita bisa menyesal? Nabi Muhammad SAW mengatakan, langkah untuk membuat kita bisa muhasabah, langkah untuk membuat kita introspeksi dan menyesal, maka sering-sering berziarah ke kuburan, sering-sering datang ke kuburan, di mana kuburan siapapun, orang tua kita wafat dan dikubur di sana, sering datangi, karena ziarah ke kuburan mengingatkan kita akan kematian. Ziarah ke kuburan memfokuskan pikiran kita. Ini di sini ukurannya 1x2 meter. Apapun posisi kita di waktu hidup, seorang yang dikagumi oleh semua manusia, apa ucapannya didengar, atau seorang yang banyak memiliki harta, atau seorang yang memangku jabatan yang tinggi, sama kembalinya 1x2 meter. Mengingat itu, kita bisa menyesal atas pelanggaran selagi kita hidup di dunia ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang kita tidak bisa menyesal, dan penyesalan itu tidak ada kadang-kadang, kondisi kuburannya hari ini yang disulap bukan lagi seperti kuburan yang ada, sehingga muhasabahnya tidak ada. Orang datang ke kubur bukan muhasabah, tapi datang ke kuburan selfie, foto sana foto sini. Memang unik penampilan kuburannya, bagus kalau dipoto-foto. Kuburan bukan untuk foto-foto, tapi kuburan mengingatkan kita kepada kematian yang akan datang kepada kita suatu saat. Maka Nabi Muhammad SAW katakan, kalau berziarah ke kubur itu perhatikan 3 macam. Turikul qalba wa tutmi'ul aina wa tuzakkirul akhirah. Lembutkan hati yang keras, deraikan air mata yang beku yang tidak pernah menangis. Wa tuzakkirul akhirah, ingatkan kepada kematian, ingatkan kepada akhirat. Itulah tujuan kita berhadir ke kubur. Tapi yang nyata 3 macam ini kadang-kadang ada keingatan lagi. Artinya Nabi memberikan panduan kepada kita. Para penziarah ini disunahkan untuk berziarah ke kubur siapapun. Dan setelah disunahkan untuk berziarah ke kubur siapapun, disunahkan kita untuk mendoakan orang yang ada di dalam kubur itu. Makin banyak kita doakan, makin banyak kebaikan yang datang kepada kita. Kita mendoakan 10 orang, 10 kebaikan datang kepada kita. Kita mendoakan 100 orang, 100 kebaikan. Bagaimana jika kita mendoakan 1000 orang, 10.000 orang di antara umat Islam, maka 10.000 itu kebaikan datang kepada kita. Kayak apa? Menyebut namanya 10.000 orang, kenapa harus disebut namanya? Karena perlu kita menyebut namanya. Kita datang ke areal pekuburan, berdoalah kita. Untuk siapa? Untuk orang yang ada di kubur. Wali jami'il muslimin wal muslimat. Dan bagi Islam laki-laki dan Islam perempuan. Artinya manakala kita berdoa di makbarah di Martapura ini, kalau kita masukkan bagi semua umat Islam laki-laki dan perempuan, bahkan al-ahya'i minhum wal amwat, maka masuk umat Islam yang ada di Saudi sana, masuk umat Islam yang ada di Eropa sana, di Afrika sana. Artinya kita sanggup berdoa untuk manusia Islam 1 miliar manusia sehari. Manakala kita menyebutkan, tidak pelit dalam doa kita, minta ampun kepada Allah untuk kita dan kedua orang tua kita, oleh jami'il muslimin wal muslimat, untuk orang Islam laki-laki dan untuk orang Islam
perempuan. Para jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah penyesalan yang pernah diucapkan oleh orang kafir. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu akan menyesal pada hari kiamat. Apa penyesalannya? Kenapa aku dulu waktu hidup di dunia tidak menjadi seorang muslim? Dia menyesal menjadi kafir. Kenapa dulu tidak menjadi muslim? Silakan hari ini ada yang berbangga-bangga menjadi kafir, berbingar-bingar, senyum-senyum menjadi kafir. Tapi hari kiamat kelak kegembiraan itu akan menjadi sebuah penyesalan yang tidak ada henti-hentinya. Apalagi kafirnya murtad. Apalagi kafirnya murtad. Dalam kedudukan murtad itu dalam Islam sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya tetangga non muslim, Nasrani tetangga kita, bukan orang Islam, hidup di lingkungan orang Islam, dia sendiri yang beragama Kristen, kemudian si Kristen itu wafat, tidak ada satupun orang Kristen yang datang untuk merawat jenazahnya, maka kita sebagai seorang muslim wajib memandikan jenazah itu, wajib mengkapan jenazah itu, dan wajib menguburkan jenazah itu. Asal jangan jenazahnya dibawa ke Masjid At-Taqwa dan disolatkan, asal itu aja jangan. Artinya tidak wajib mensolatkan. Ini kalau tetangga kita orang yang bukan beragama Islam. Tapi bagaimana pendapat Islam tentang kematian orang yang murtad? Jika jenazahnya itu tidak membuat aib manusia banyak, berbau dan busuk, maka boleh dibiarkan jenazah itu sejadi-jadinya. Tapi karena itu sebuah aib, artinya Allah mengecam keras tentang apa? Tentang murtadnya seseorang. Pada saat dia berislam kemudian dia kafir. Seberapa batas murtad itu berapa kali? Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru. Sesungguhnya orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman, kemudian kafir, maka Allah akan tambah kekafirannya. Artinya dua kali bulik. Dua kali. Maksud ulun, jika Ibu Sukmawati hari ini kembali lagi kepada Islam, masih diterima karena dia muslim, kemudian dia kembali kepada murtad. Kenapa kecenderungan dia murtad? Karena Hindu adalah agama leluhur katanya, dia mengikuti agama leluhur. Terus setelah mengikuti agama leluhur balik lagi muslim, diterimakah? Diterima. Setelah balik lagi muslim, murtad lagi, maka Allah tidak akan menerima lagi taubatnya. Kekafiran bertambah. Kekafiran bertambah. Jamaah rahimakumullah, salah satu penyesalan panjang, bismillah, yang diucapkan oleh orang-orang kafir pada hari itu, kenapa aku dulu tidak menjadi seorang muslim? Silahkan mereka hari ini terkekeh-kekeh tertawa, tapi kelak di akhirat yaumul kiamah terjadi penyesalan panjang. Apakah berarti penyesalan itu sama sekali tidak berarti lagi? Karena Allah tidak ada lagi kirim orang kafir balik ke dunia untuk masuk Islam. Untuk masuk Islam. Para jamaah sekalian rahimakumullah, siapapun orangnya apabila tidak Islam, maka tidak akan selamat, Pak. Maka tidak akan selamat. Keislaman dan keimanan yang ada pada seseorang itu yang bisa menjamin keselamatan. Lamma hadaral wafat Abi Talib, manakala hampir wafatnya Abu Talib. Bapak Ibu tahu siapa Abu Talib? Pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merawat Nabi, menyayangi Nabi lebih daripada menyayangi anak kandungnya sendiri. Satu hari Abu Talib wafat, menjelang wafat, Nabi Muhammad SAW datang ke samping jenazahnya. Sebelum Nabi datang sudah ada dua tokoh kafir Quraisy. Pertama Abu Jahal dan kedua Utbah duduk di samping Abu Talib. Nabi melihat pamannya dalam keadaan kritis dan Nabi berkata, "Ya ammi qul la ilaha illallah." Pamanku, ucapkan la ilaha illallah, dan aku akan bersaksi di hadapan Allah Ta'ala dengan ucapan itu. Yang berdua sebelah menyahut lagi. Ini dasarnya pertempurannya waktu anak mati. Ujar Abu Jahal, Abu Talib, jangan dengarkan apa yang disampaikan Muhammad. Istaqim, istiqomahlah kamu kepada agama leluhur kita.
agama nenek moyang kita. Nabi ulangi lagi, ya ammiku la ilaha illallah. Abu Jahal ulangi lagi, istiqomah dengan agama leluhur kita. Bolak-balik serangan dakwah di saat menjelang kematian itu. Akhirnya di penghujung kehidupan, Abu Talib menyatakan, aku memegang teguh agama leluhur kita, ya Abu Jahal. Maka matilah dia dalam tidak mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Abbas bin Abdul Muttalib, saudara kandungnya Abi Talib, gelisah melihat keadaan yang terjadi. Sehingga Abbas berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasul, ma aghna aika an ammik. Apa yang pian bisa tolong kepada pamanmu sendiri? Abbas merasa iba karena ini saudara kandungnya yang hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Tapi dia tidak mengucapkan kalimat itu. Apa yang pian bisa tolong kepada paman pian, wahai Rasul? Kata Abbas, yang berkata ini paman Nabi juga. Maka Nabi katakan, anna ammi Abu Talib fi dhahdahin minnar. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Satu pun ulama hadis kada ada yang mengkritisi tentang kesahihannya. Pamanku Abu Talib dimasukkan ke dalam jurang neraka yang bernama Dhahdah. Dhahdah kata Nabi. Apa Dhahdah itu? Jurang neraka yang paling dangkal untuk menurut ukuran orang yang tidak beriman. Apabila Abu Talib menginjakkan kakinya dalam jurang itu, maka menyalalah nerakanya sampai 2 mata kaki. Jadi yang terbakar di 2 mata kaki saja, tapi yang meleleh daging-daging dan kulit-kulitnya ada di kepalanya berjatuhan. Saking dahsyatnya neraka itu. Adapun cerita yang sampai juga lawan kita, kemudian Nabi Muhammad SAW membangunkan pamannya Abu Talib dari kubur. Setelah dibangunkan, diislamkan oleh Nabi Muhammad SAW, ulun berlepas diri daripada cerita itu karena ulun kada tahu sumbernya yang sahih. Ulun berlepas diri karena ulun kada tahu sumber itu. Tapi ulun tahu ini sumbernya hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Artinya keimanan adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Imanlah yang menentukan keselamatan kita pada masa-masa yang akan datang. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, karena pada saat ulun bercerita seperti ini, kadang-kadang ada yang menyengkeng-nyengkeng, itu sama menghina keluarga Nabi. Bukan, kita bukan menghina, itu kenyataan yang ada pada peristiwa kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa para jamaah sekalian? Hidayah itu 100% hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan seorang itu dapat hidayah atau tidak. Kalau Nabi yang memberikan hidayah, habis tuh paman-paman Nabi diislamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi yang memberikan hidayah, tuh ayahnya Nabi Nuh masuk Islam. Kalau Nabi yang memberikan hidayah, tuh anaknya ayahnya Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim masuk Islam. Tuh anaknya Nabi Nuh masuk Islam. Kalau Nabi yang memberikan hidayah, istrinya Nabi Lut pasti masuk Islam. Tapi hidayah bukan milik manusia. Hidayah adalah milik Allah 100%. Sehingga aturan hidayah oleh Allah yang terjadi di hadapan mata kepala kita, kadang-kadang kita bingung. Maka Sidin yang dapat hidayah. Kenapa kada Sidin? Karena itu Sidin ini berbeda-beda maksudnya. Kenapa maka beliau itu dapat hidayah? Kenapa kada nang si Fulan? Karena si Fulan ini akrab sekali. Itulah Allah yang menentukan. Hindun istrinya Abu Sufyan itu wanita yang benci benar terhadap Islam. Kebenciannya apa? Dia upah seorang laki-laki untuk membongkar dadanya Hamzah bin Abdul Muttalib. Diambil jantungnya, dikunyah-kunyah. Puaskah Hindun? Tidak puas. Kata Hindun kepada Wahsy, Wahsy, potong lagi telinga Abu Talib kiri dan kanan. Dipotong lagi oleh Wahsy. Puaskah Hindun? Tidak puas. Potong lagi hidungnya. Hamzah bin Abdul Muttalib itu opat kada berhidung, kada bertelinga dan kada berjantung, saking bencinya. Tahun ke-8 Hijriah Hindun masuk Islam. Masuk Islam, Pak. Orang-orang kafir yang tadi menjadi pengikut-pengikut Hindun, wanita-wanita pembenci Islam, mulai mengolok-olok. Hindun, dulu kamu benci terhadap Islam. Kamu yang membawa kami untuk membenci orang-orang Islam. Hari ini kamu yang masuk Islam. Apa kata Hindun? Aku tidak masuk Islam. Tapi Islam yang menerobos ke jantungku. Islam yang masuk ke jiwaku. Dan aku tidak mampu menolak itu.
maka yahdi mayyasha, yudhillu mayyasha wa yahdi mayyasha. Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki, Allah menyesatkan kepada orang yang Allah kehendaki. Para jamaah sekalian rahimakumullah, maka oleh karena itu yang sangat patut untuk kita pantau setiap hari ini adalah iman kita. Karena berubahnya iman, rusaknya iman akan rusak segala-galanya. Akan rusak segala-galanya. Nabi SAW bertemu sahabat, tidak bertanya umur ente berapa, anak ente berapa, cucu ente berapa. Tidak, imanmu kayak apa hari ini? Itu pertanyaan Nabi kepada sahabat apabila bertemu. Dan sahabat menjawab, iman kami sempurna wahai Rasul. Jawaban ini memuaskan bagi Nabi Muhammad SAW. Karena keselamatan iman, keselamatan segala-galanya. Orang tidak mampu mengucapkan kalimah la ilaha illallah di penghujung kehidupan jika dia mati kada beriman. Dan orang yang mampu mengucapkan la ilaha illallah adalah matinya beriman. Apapun sebelumnya, penjahat, pemabuk, penzina, peminum, pencopet, orang kafir sekalipun, apabila hendak mati mengucapkan la ilaha illallah, maka dia mati beriman. Kan Nabi SAW pernah hadir pada saat matinya seorang pemuda Yahudi. Muda itu di waktu kecil masih gulam, bermain-main di pekarangan Nabi Muhammad SAW. Sekalipun dia anak Yahudi, Nabi menyayanginya. Karena boleh membenci anak orang kafir. Karena kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap kelahiran itu lahir dalam keadaan suci. Fa'abawahu, maka bapaknya lah yuhawidanihi au yunassiranihi au yunajisanihi. Maka bapaknya menjadikan dia Yahudi, bapaknya menjadikan dia Nasrani, bapaknya menjadikan dia Majusi. Nabi senang dan anak ini senang bermain-main dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan pernah berkhidmat kepada Nabi. Anak itu tumbuh dewasa dan sakit pada saat itu. Karena Nabi pernah akrab, dikabari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang di samping jenazahnya. Dan Nabi melihat bapaknya ada di samping sebelah kanan kirinya. Nabi berada di sebelah kanan di bagian kepala. Apa yang Nabi sampaikan? Setiap Nabi menemui orang hendak mati, manakala Nabi meragukan orang hendak mati itu, yang Nabi tawarkan satu, Islam. Ya gulam Islam, panggilan Nabi pun dengan memanggil gulam, karena Nabi kenal pada sejak dia kecil. Masuk Islam aja sudah, masuk Islam. Si remaja ini mendengar ajakan Nabi Muhammad SAW. Wa nazara ila abihi wa huwa indah. Dia menengok kepada bapaknya yang Yahudi itu yang ada di sampingnya. Si bapaknya ditengok anaknya. Kenapa anaknya menengok? Karena diajak Nabi masuk Islam. Apa kata Yahudi? Kata bapaknya yang Yahudi itu, ya bunaya ati Abul Qasim. Anakku, kalau mengikuti agama Nabi Muhammad silahkan. Kalau ikam hendak masuk Islam silahkan. Ati Abul Qasim, mau taat kepada Abul Qasim silahkan. Kunyah Nabi kan Abul Qasim. Nabi punya anak yang bernama Qasim. Nabi punya anak bernama laki-laki ya Qasim, Ibrahim dan seterusnya. Ati Abul Qasim, kata bapaknya. Taatilah Abul Qasim, taatilah Nabi Muhammad jika kamu mau. Mendengar dukungan dari ayahnya, maka anak ini Pak Aslama masuk Islam di detik-detik terakhir dari kehidupannya. Karena begitu Nabi keluar dari rumahnya, remaja ini sudah mati. Nabi mendengar dia masuk Islam, bagaimana respon Rasul sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillahillazi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang menyelamatkan pemuda ini daripada dahsyatnya api neraka. Siapa pemuda itu sebelumnya? Yahudi. Artinya la ilaha illallah dia ucapkan pertama dan terakhir. Tapi inilah penghargaan Allah kepada setiap hambanya yang memperbaiki dirinya. Manusia yang baik bukan manusia yang tidak pernah bersalah, tapi manusia yang mampu memperbaiki kesalahan. Yang penting jangan terjadi setelah mati, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kenapa dulu aku jadi manusia, maka dijadikan tanah aja. Tanah kan ada bertanggung jawab. Ini rintihan orang kafir. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang kafir pada hari kiamat, kenapa dulu aku tidak menjadi orang Islam? Orang mukmin, Bang, adakah rintihannya setelah kematian? Ada.
pada saat dia beriman tapi kehidupannya diisi dengan kemaksiatan. Bismillah. Ayat 12 surah As-Sajdah. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ini penyesalan orang Islam. Dia Islam tapi dia tidak isi kehidupannya dengan amal soleh. Dia merayu Allah Ta'ala di hari kiamat kelak. Sebentar aja Allah kembalikan saya ke dunia, saya akan melakukan amal soleh. Walau tara izil mujrimuna nakisur usib. Allah memperlihatkan orang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Allah Ta'ala. Pada saat dia menundukkan kepala, dia menyatakan bahwa pada hari itu dia mendengar ajakan-ajakan Islam, sekalipun dulu dia tidak mendengari. Rabbana absarna wa sami'na. Tuhanku, hamba melihat dan hamba mendengar. Farji'na na'mal salihan. Kembalikan hamba ke dunia sebentar aja, hamba akan melakukan amal soleh. Ini penyesalan orang yang beriman. Artinya apa para bapak-bapak, ibu-ibu? Sebagai seorang muslim dan muslimah, isilah kehidupan ini dengan amal-amal soleh, di mana Allah menjanjikan kepada kita dengan janji yang pasti Allah tepati. Allah sampaikan ayat 90 surah An-Nahl, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang melakukan amal soleh, laki-laki perempuan, dan dia beriman kepada Allah Ta'ala. Berbicara tentang amal soleh bukan sholat aja. Berbicara amal soleh bukan saum aja. Berbicara tentang amal soleh bukan zakat aja, bukan haji umrah saja. Amal soleh itu sangat luas. Tapi Allah membatasi yang diberikan ganjaran amal solehnya. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Yang melakukan amal soleh itu orang yang beriman. Adakah orang kafir yang melakukan amal soleh? Ada. Rajal bin Unfuah itu amal solehnya luar biasa. Dia seorang hafiz Al-Quran, tapi di akhir kehidupannya imannya dicabut oleh Allah sehingga dia murtad. Dia membaiat Musailamah Al-Kadzab sebagai nabi yang terakhir. Padahal dia orang yang soleh luar biasa. Bermanfaatkah amal solehnya? Sama sekali tidak bermanfaat, karena kehidupannya ditutup dengan kekafiran. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menyiapkan satu pasukan, ini harus diperangi nih. Pasukannya Musailamah Al-Kadzab yang mengaku nabi yang terakhir. Siapkan pasukan, dikirim. Khalid bin Walid sebagai panglima perang pada saat itu memimpin peperangan memerangi para orang-orang murtad. Perang Yamamah namanya, perang Yamamah. Ada seorang tentara prajurit yang tangguh, Wahsy bin Harb, yang membunuh paman kesayangan Nabi Muhammad SAW yang kita ceritakan. Wahsy ikut bergabung dalam prajurit muslim. Dan Wahsy ternyata bercita-cita, manakala dia membunuh orang yang sangat dicintai Nabi, semoga dia sempat membunuh orang yang dibenci oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Allah bayar keinginannya itu. Pada perang Yamamah, tombak yang dia bunuh untuk Hamzah bin Abdul Muttalib, itulah yang dia bunuh untuk Musailamah Al-Kadzab. Nabi palsunya dibunuh oleh siapa? Dibunuh oleh Wahsy. Rajal bin Unfuah, siapa yang bunuhnya? Sahabat Nabi yang baru saja murtad, dibunuh oleh saudaranya Umar bin Khattab, Khalid bin Khattab, saudara kandung Umar bin Khattab, yang membunuh Rajal bin Unfuah. Yang berita itu Nabi sampaikan sekian puluh tahun sebelumnya. Apa kata Nabi waktu di hadapan para sahabat? Di antara kalian yang hadir ini nanti ada yang gigi gerahamnya lebih besar daripada gunung Uhud di neraka. Di waktu Nabi di hadapan para sahabat, Nabi tidak menyebut namanya, memang Allah tidak memberitahu, tapi Nabi diberitahu oleh Allah, di antara sahabat yang terkumpul itu nanti ada yang murtad, ada yang masuk neraka, yang giginya seperti gerahamnya seperti gunung Uhud.
Jangan pian bayangkan kayak apa gunung Uhud besangkan orang di neraka itu digandalakan awaknya. Jamaah sekalian, satu persatu sahabat wafat, mati syahid, ada yang mati husnul khotimah seperti biasa, sampai Nabi wafat kata Abu Hurairah, tinggal aku dengan Rajal bin Unfuah yang masih hidup waktu Nabi berkata itu, sehingga was-wasnya Abu Hurairah luar biasa. Siapa yang Nabi katakan giginya lebih besar daripada gunung Uhud di neraka, sementara aku yang masih hidup dengan Rajal bin Unfuah. Rajal bin Unfuah seorang hafiz Quran, si Abu Hurairah seorang muhaddis, seorang sahabat yang meriwayatkan hadis lebih daripada 5.000 hadis. Terjadi perang Yamamah membuktikan apa yang Nabi sampaikan adalah satu kebenaran, dan baru Abu Hurairah bersyukur kepada Allah, ternyata yang dikatakan akan masuk neraka bukan Abu Hurairah yang giginya lebih besar daripada gunung Uhud. Jemaah sekalian rahimakumullah, semua itu tidak ada kita persiapkan kecuali hidup. Kita mempersiapkan selagi hidup. Jangan sampai apa yang kita ucapkan nanti pada hari itu, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. 10 surah Al-Munafikun. Tuhanku, jika pian dulu tunda kematianku sebentar aja, maka aku akan bersedekah. Rupanya ini orang kaya yang pelit, selagi hidup belum sempat sedekah, setelah mati dia menyesal. Jika ditunda sedikit saja dari kematian ini, maka hamba akan bersedekah. Jamaah rahimakumullah, Hakim bin Hizam, sahabat Nabi ahli sedekah. Hakim bin Hizam ini keponakan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah istri pertama Nabi Muhammad SAW. Maka apabila abahnya, keluarganya tukang sedekah, pasti anaknya jadi tukang sedekah. Khadijah itu kan wanita yang luar biasa sedekahnya. Waktu dikawini Nabi Muhammad SAW menjadi orang yang kaya raya luar biasa. Pada saat dia wafat, tidak ada satupun yang bisa diwariskan kepada anaknya. Siapa anaknya waktu itu? Fatimah radhiyallahu anha. Tidak ada mewaris apapun dari ibu yang melahirkannya. Padahal di waktu dinikahi Nabi, dia seorang kaya raya. Punya anak keponakan Hakim bin Hizam, ahli sedekah. Sejak dia belum Islam, sudah senang berbagi kepada siapapun. Senang berbagi. Kemudian dapat hidayah, dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, diteruskannya sifat baiknya itu, sifat berbagi itu. Suatu hari dia berkata di hadapan Nabi sambil berbincang-bincang, "Ya Rasul, hari ini saya berbagi kepada sesama dari harta yang Allah titipkan kepadaku. Dan saya yakin apa yang saya laksanakan akan saya dapatkan ganjarannya nanti pada hari kiamat." Terus kata Nabi, "Apa yang kamu tanyakan wahai Hakim?" "Saya bertanya tentang sedekah yang pernah saya berikan banyak sebelum saya Islam. Sebelum saya Islam, saya bersedekah ke sana ke sini wahai Rasul. Adakah nilai sedekahku itu nanti pada hari pembalasan?" Maka Nabi katakan kepada Hakim bin Hizam, "Semua sedekah yang kamu berikan sebelum Islam menjadikan tabungan-tabungan besar sesudah kamu mati, tapi matinya dalam keadaan Islam. Sedekah banyak benar tapi mati kafir, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna." Surah Al-Kahfi ya. Allah tidak catat sedikit pun kebaikannya. Sedikit pun Allah tidak catat kebaikannya. Sebaliknya, satu keburukan masa lalu sebelum Islam ini berbuat keburukan yang banyak. Kemudian Amr bin As datang kepada Nabi, "Ya Rasul, ulurkan tanganmu, saya akan berbaiat, saya akan masuk Islam." Maka Nabi mengulurkan tangannya. Begitu Nabi mengulurkan tangannya, sedikit lagi pala, ulunnya langsung ke harinya kemana mereka? Ke Karanginten nih, habis Isa di Karanginten nunggu. Kemudian pada saat Nabi mengulur tangannya, maka Amr bin As menarik tangannya. Nabi katakan, "Kenapa ya Amr? Kamu minta tanganmu diulurkan untuk berbaiat masuk Islam, tapi setelah kuulurkan tanganku, kamu tarik tanganmu." "Ya Rasul, saya minta sesuatu sebelum saya berbaiat." "Apa yang kamu minta?" "Bagaimana dosa-dosaku sebelum masuk Islam itu?"
Aku adalah pendosa banyak wahai Rasul sebelum masuk Islam. Kata Amr bin As, hari ini saya masuk Islam, nasib dosaku itu kayak apa kena? Nah, ala ya'lamu annal Islam yahdimu ma kana qabla. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Amr bin As, apakah kamu tidak tahu sesungguhnya Islam itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan sebelum Islam. Maka dalam sebuah hadis disebutkan orang yang baru masuk Islam seperti anak yang baru dilahirkan. 60 tahun umur masuk Islam, umur 61 tahun meninggal, berapa tahun yang dihitung umurnya? Hanya satu tahun. Islam menghapuskan masa-masa yang telah lalu. Hindarilah penyesalan sesudah mati, menyesallah sebelum mati, dan penyesalan itu sangat bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.